Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini saya berterima kasih yang mana rekan-rekan bisa bersama-sama dengan kami dalam prosesi pendaftaran bakal calon kepala daerah Kabupaten Danau Utara, dan prosesnya telah selesai. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan sepatah dua kata terkait dengan pencalonan kami, yang mana saya bersama dengan wakil saya yaitu Pak Abdul Aziz bersepakat untuk maju sebagai calon Bupati Danau Utara, yang mana kami melihat pada saat ini daerah ini banyak hal yang perlu kita perbaharui terkait dengan hal-hal yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Mungkin secara terperinci nanti kita bisa berjumpa dan kita bisa banyak berdiskusi tentang persoalan ini. Dan kami berdua bersepakat beserta dengan rekan-rekan partai politik untuk bagaimana ke depan kita memperbaiki daerah Danau Utara ini sehingga lebih maju, baik, dan juga bisa sejahtera. Itu mungkin sekilas pandangan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bupati, terima kasih atas waktunya. Ketua Demokrat maupun Ketua Hanura atau Sek dan para yang damping para Sek dan beberapa pengurus yang saya hormati, teman-teman pers, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan terkait beberapa hal. Kami pertama berterima kasih kepada partai, dua partai yaitu Demokrat dan Hanura yang memberikan amanat untuk mencalonkan kami atau mengusung kami atau mendukung kami dalam proses penyelenggaraan pilkada 2024 ini. Kami punya pasangan ini kami istilahkan sebagai pasangan sehati dan pasangan setia, yaitu Stevi dan Aziz. Makna dari pasangan sehati saya kira adalah filosofinya adalah bahwa membangun daerah ini tentu kita harus dalam konteks proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya di level pemerintahan daerah itu harus benar-benar satu paham, satu hati untuk membangun beberapa persoalan terkait dengan kedaerahan yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Kami kira dengan pasangan yang sudah didukung oleh partai, kami punya sebuah amanat untuk memberikan yang terbaik buat daerah ke depan. Jika diamanatkan ke depan untuk membenahi hal-hal yang mungkin menjadi persoalan di belakang hari kemarin. Itu saja mungkin dari kita karena waktunya singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertanyaan ya, baik, selamat sore. Tadi Pak Sefi menyatakan itu kan terkait mungkin dengan visi misi menjadikan daerah Kabupaten Halmahera Utara ini lebih baik. Saya lebih condong ke bidang apa yang diprioritaskan. Baik, terima kasih. Saya kira mungkin kita ketahui bersama bahwa kalau itu merupakan pandangan visi kami, salah satunya contoh pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur. Kalau pendidikan, mungkin pernah juga mendengar dari kandidat yang lain bahwa seperti dengan perencanaan pemerintah pusat bahwa satu keluarga satu sarjana. Tapi kalau saya dengan Aziz, kami bersepakat bahwa ketika anak-anak Halmahera Utara itu setelah tamat sekolah SMA, tidak ada alasan bagi mereka bahwa saya tidak bisa melanjutkan kuliah karena alasannya orang tua tidak mampu. Maka disitulah pemerintah akan berdiri dalam persoalan ini. Jadi untuk saya, untuk pendidikan kalau tingkat SD, SMP, SMA di kita ini mungkin agak mudah. Tetapi menjadi persoalan ketika melanjutkan pendidikan lanjutan. Dan itu tekad kami bahwa siapapun juga masyarakat Halmahera Utara yang tidak ada alasan bagi pemerintah bahwa mereka tidak bisa melanjutkan kuliah karena orang tuanya tidak mampu. Dan itu pemerintah akan berdiri dalam persoalan itu. Terima kasih.
Partai penting kaitan dengan itu apa program unggulan dari Pak Bupati terkait dengan pencalonan itu. Saya mungkin sedikit saya sampaikan seperti mungkin agak sama seperti dengan pertanyaan dari adik kita ini yang tadi dikatakan bahwa pendidikan, kemudian kesehatan, lapangan kerja ini menjadi solusi kita. Ini bukan cuma di Halmahera Utara saja, tapi mungkin seluruh Indonesia kita mengalami hal yang sama. Dan pasti kami juga punya solusi-solusi untuk bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja. Tapi nantilah kita berdiskusi lebih panjang, karena ini agak sempit. Mungkin kalau punya waktu kita bisa entah dalam bentuk debat bersama teman-teman kandidat yang lain, boleh kita untuk diskusi tentang persoalan ini. Boleh. Mungkin kalau ini terlalu singkat waktu untuk kita bicarakan. Terima kasih. Dari sisi infrastruktur, Bupati. Saya kira kan kita ketahui bersama. Dari sisi infrastruktur ini kan kita contoh jalan, baik itu jalan Lodang, jalan Kau Barat dan sebagainya itu kan kita melihat sangat kurang. Solusinya kita melihat dari besarnya APBD kita. Kalau kita punya APBD juga tidak seberapa mungkin untuk bisa membayar semuanya, ada cara-cara lain yang bisa kita dorong. Contoh tingkatkan status jalan itu. Karena kita ketahui jalan ini kan ada beberapa tipe jalan. Ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan strategis nasional, ada jalan nasional. Jadi kalau kita mau tingkatkan, ya kita bagaimana mempersiapkan administrasi daripada status jalan ini. Kalau sekarang ini menjadi status jalan kabupaten, kita tingkatkan ke provinsi. Ataukah kita menjadikan status jalan itu, kita dorong kepada pusat menjadi status jalan strategis nasional. Kalau strategis nasional, dari sisi pembiayaan itu kita bisa sharing pembiayaan. Pemerintah daerah bisa masuk, dalam hal ini pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi juga bisa masuk, pemerintah pusat bisa masuk. Jadi itu kalau dari sisi infrastruktur. Kalau pendidikan, kita tidak saja kita berpikir pada pendidikan formal saja, bahwa anak-anak ini bisa dia kuliah S1, kita mampu untuk menyekolahkan mereka. Tetapi kita harus pikirkan, di balik itu ada sekian banyak masyarakat kita juga yang patah pena, dalam artian bahwa SD tidak tamat, SMP tidak tamat, SMA tidak tamat, mau apakan kita mereka ini? Maka kita juga harus membuat suatu sekolah khusus untuk bagaimana membina mereka sehingga mereka itu punya skill. Kapan saja dan di tempat mana saja mereka bisa bekerja. Bukan saya berpikir bahwa ketika saya punya skill harus saya masuk dan tidak seperti itu. Kemana tempat aja bisa kerja. Yang penting warga kita itu memiliki skill dan berada pada usia produktif, yaitu dari umur 17 sampai 35 tahun ke bawah itu masih bisa kita bina dalam bentuk PLK atau program D1. Kita samakan mereka dalam program D1. Walaupun SD tidak tamat, SMP tidak tamat, ketika tahu baca dan tahu tulis, kita bisa membuat mereka dalam artian mereka ini ditamenkan saja. Bisa kita lakukan tamen, ditamenkan dalam satu perguruan yang ada di Kota Tobelo ini, seakan-akan program D1. Dan kita mampu, saya yakin, saya dengan Aziz mampu untuk mengatasi persoalan tenaga kerja. Dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan, kita mampu untuk melakukan hal itu. Mungkin demikian, terima kasih.